Hai semuanya, kali ini kita berada di tempat wisata Benteng Vastenburg. Benteng ini merupakan benteng peninggalan Belanda. Benteng ini terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Benteng ini dibangun tahun 1745 atas prakarsa Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Bangunan ini awalnya diberi nama Benteng Krummerdijkheid yang berarti kemurahan hati. Pada tahun 1756 kemudian bangunan ini diperluas dan setelah selesai namanya diubah menjadi Benteng Vastenburg yang artinya kokoh. Benteng Vastenburg pada masa itu digunakan oleh Belanda untuk mengawasi Keraton Kasunanan Surakarta. Dulunya juga sempat ada meriam yang diarahkan langsung ke keraton. Intinya benteng ini termasuk ke dalam jaringan utama pertahanan militer pemerintahan kolonial Belanda untuk mengawasi Kasunanan Surakarta. Di benteng ini juga ditempatkan pasukan yang dapat menyerang kapan saja di daerah Karesidenan Surakarta. Benteng Vastenburg juga digunakan sebagai kantor residen Surakarta. Benteng ini berdiri di antara Keraton Kasunanan Surakarta dan kantor Gubernur Belanda pada masa itu, yang sekarang disebut sebagai Balai Kota Surakarta. Bentuk bangunannya berupa buju sangkar dengan dinding batu bata setinggi 6 meter serta terdapat penonjolan ruangan di setiap sudutnya atau disebut bastion. Di sekeliling tembok benteng terdapat parit yang dalam dengan penghubung berupa jembatan gantung untuk menuju ke pintu gerbang. Yang terlihat pada masa sekarang tuh hanyalah parit-parit yang dangkal ya. Jembatannya udah nggak ada lagi. Oh ya, kita tidak bisa masuk ke dalam benteng Vastenburg ini. Dari tadi kita menunggu penjaganya udah 3 jam lebih, belum datang juga, mungkin ada kepentingan lain. Dari tadi juga kita melihat ada beberapa pengunjung yang berbentuk kelompok mengunjungi tempat Vastenburg ini, tapi tidak bisa masuk juga. Infonya sih benteng Vastenburg ini dibuka pada saat ada acara kegiatan budaya maupun kegiatan lainnya. Mungkin pada saat sekarang tidak ada aktivitas kegiatan acara ya, maka ditutup gerbangnya nih. Jadi kita hanya bisa melihat dari sisi depannya saja, yang terlihat lapangan luas yang digunakan sebagai apel bendera atau persiapan pasukan. Pada masa itu bangunan di dalam benteng dipetak-petak untuk rumah tinggal para prajurit dan keluarganya. Selain itu juga ada 7 bangunan asrama yang mengelilingi benteng digunakan sebagai rumah tinggal para perwira. Kemudian pada tahun 1896 dibuat bangunan baru sebagai kantor residen Surakarta, sehingga lokasi kantor tidak lagi berada di dalam lingkungan benteng. Setelah kemerdekaan, benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Keresidenan Surakarta dan sekitarnya. Setelah tahun 1980-an,
Benteng Pasterberg ini lama tidak terpakai dan penuh semak belukar dan tidak terawat alias terbengkalai. Ini kita lagi mencari info nih bagaimana bisa masuk ke dalam atau paling tidak bisa melihat bangunan ini dari sisi lainnya. Benteng Pasterberg ini berada di dekat Keraton Surakarta. Kita berjalan menuju ke arah Keraton Surakarta, tapi sebelum ke keraton itu kita belok kiri ya, untuk mencari tempat masuk yang lain atau sisi lain dari benteng Pasterberg. Setelah mendapat info dari warga sekitar, kami tidak melewati jalan besar, tapi potong jalan gitu melalui tempat pencucian motor. Kami masuk ini ke dalam pagarnya, dan kami melihat itu banyak pohon-pohon, area yang luas, banyak pohon-pohon dan rumput, dan ada beberapa orang tapi sedikit orang gitu yang tidur di sekitar pohon gitu. Pada tahun 2010 benteng ini akhirnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan dilakukan restorasi untuk memperbaiki bangunannya. Setelah itu renovasi dilakukan lagi untuk menjaga jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada kisah misteri angker juga loh pada benteng Pasterberg ini. Konon katanya ada sering tercium bau amis darah, dan juga ada penampakan tentara-tentara Belanda yang mondar-mandir seolah sedang patroli. Dan juga yang paling heboh tuh ya, penampakan dari sosok perempuan noni Belanda yang sering menampakkan dirinya di bagian depan bangunan. Banyak kesaksian masyarakat yang mengaku melihat noni Belanda ini yang penampilannya menyeramkan dan aneh. Kepala dan tubuhnya berbentuk perempuan penuh darah, sedangkan kakinya berupa kaki kuda yang kadang juga berjalan pincang mondar-mandir. Diyakini suara-suara kaki kuda pada tengah malam itu adalah suara-suara dari kaki kuda noni Belanda ini. Nah, setelah berkeliling kita sampai pada sisi lain dari benteng Pasterberg ini. Sebenarnya serem juga ya, tapi ya kami memberanikan diri. Di sini sepi, hanya 1-2 orang aja yang ada lagi tiduran di pohon. Nah, kita ini mendekati tempatnya ya. Ada kayak pagar tutup seperti biasa, ditutup. Nah, kita akan berusaha menjangkau sampai sebisa mungkin supaya terlihat. Ada lapangan luas dan pohon-pohon besar, pohonnya lebih terlihat dari sini ya, daripada dari sisi yang awal kita datang. Nah, ini pohon-pohon besarnya, benteng-bentengnya, tapi kita tidak bisa melihat lebih lagi karena kita kan tidak bisa masuk ke dalam. Sayang banget ya kita nggak bisa masuk ke dalam, padahal penasaran banget loh, pengen tahu di dalam tuh seperti apa tempat wisatanya. Kita kan harus tahu ya tempat wisata di Solo tuh apa aja, di dalamnya seperti apa, bentuknya gimana, dan info-info mengenai tempat wisata. Tapi kita nggak bisa masuk saat ini, ya gimana lagi ya. Nah, inilah benteng Pasterberg yang merupakan ikon dari kota Solo.
yang menarik perhatian bagi wisatawan juga. Kita berusaha menampilkan yang terbaik ya, tapi memang kita tidak bisa masuk. Kita sudah berusaha menampilkan dua sisi ya, sisi yang awal tadi dan sisi yang ini. Kita berjalan berkeliling jauh juga ya, tidak naik kendaraan karena takutnya kelewat, jadi kita berjalan kaki cukup jauh sampai ke lapangan belakang ini, di lapangan ini ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.